Nah, alam semesta, taruhlah alam ini bulat. Taruhlah alam ini bulat. Maka di manakah Allah? Allah berada di luar alam. Di luar alam itu bukan tempat. Nah, kalau ada tempat namanya masih apa? Masih bagian dari alam. Allah di luar alam, di luar tempat. Dan Ustadz, apakah ada dalil di dalam Al-Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di luar alam? Kalau ada, kenapa tidak disebutkan? Kalau tidak ada, kenapa antum mengatakan Allah ada di luar alam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video awal tadi Ustadz Firanda jelas-jelas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di luar alam. Pernyataan seperti ini sebenarnya berangkat dari pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas arsy. Tetapi untuk menghindari dari bantahan bahwa jika Allah ada di atas arsy berarti Allah butuh kepada sebuah tempat yang bernama atas arsy. Untuk menghindar dari bantahan ini, maka Ustadz Firanda mengatakan bahwa maksud Allah ada di atas arsy itu adalah Allah ada di luar alam. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ada dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di luar alam, baik dalam Al-Quran ataupun hadis? Di dalam masalah ini Ustadz Firanda tidak menjelaskan dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis, tidak ada, tidak menjelaskan. Dan menurut pemahaman kami dan yang kami tahu, memang belum kami temukan dalil dari Al-Quran atau hadis yang secara jelas mengatakan bahwa Allah ada di luar alam. Ungkapan atau perkataan bahwa Allah ada di luar alam itu berasal dari dalil akal atau dalil rasional. Dan sebenarnya sudah banyak jawaban dari ulama ahlus sunnah wal jamaah mengenai ungkapan bahwa Allah ada di luar alam. Misalnya di dalam kitab Ad-Durrul Thamin karya Syekh Muhammad bin Ahmad Mayyarah Al-Maliki dari madhab Imam Malik. Dalam kitab ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertempat, sebagaimana keyakinan ulama ahlus sunnah wal jamaah dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Mereka sepakat dan ijma bahwa Allah tidak bertempat, sebagaimana tempat itu belum ada. Lalu apakah ada dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan di luar alam dan bukan di dalam alam? Di dalam kitab Ad-Durrul Thamin dijelaskan bahwa dalilnya itu terdapat dari nakal, yaitu berupa Al-Quran, hadis, dan ijma, dan juga terdapat dari akal atau dalil rasional. Sedangkan dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada yang menyamai Allah sesuatu apapun. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan apapun saja, dengan suatu apapun, gak ada persamaan sama sekali. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, tidak sama dengan makhluk. Nah, jika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dalam alam atau ada di luar alam, berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah sama dengan makhluk, berarti tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan atau yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi kalau dikatakan misalnya bahwa Allah di luar alam atau dikatakan Allah di dalam alam, berarti Allah sama dengan makhluk. Kok bisa begitu? Nah, dalil rasionalnya, dalil aklinya begini. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, misalnya dikatakan Allah ada di dalam alam, berarti Allah itu satu jenis dengan alam itu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan satu jenis dengan alam, berarti Allah itu mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh alam. Misalnya alam itu berubah, berarti jika Allah ada di dalam alam, Allah juga berubah karena Allah satu jenis dengan alam. Dan Allah mengalami hal yang sama dengan alam itu adalah sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti
Allah tidak di dalam alam. Selanjutnya, jika misalnya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di luar alam, maka kalau dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di luar alam, maka ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, Allah itu menempel kepada alam atau tidak menempel. Jika misalnya dijawab bahwa Allah Ta'ala itu tidak menempel kepada alam, maka menimbulkan dua pertanyaan lagi. Allah Ta'ala tidak menempel itu berarti itu apakah berjarak dengan terbatas atau berjarak tapi tidak terbatas. Seperti apapun jawabannya, maka yang terakhir adalah pertanyaannya begini. Lalu siapa yang membuat Allah menempel kepada alam? Atau siapa yang membuat Allah tidak menempel kepada alam? Atau siapa yang membuat Allah berjarak dengan alam dengan jarak terbatas atau dengan jarak yang tidak terbatas? Siapa yang membuat demikian? Nah, ketika seperti itu berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada mukhasis atau ada sesuatu atau ada zat yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka kita kembali kepada konsep awal, jika dikatakan bahwa Allah itu ada di luar alam, itu berarti menyamakan dengan makhluk. Ketika misalnya Allah ada di luar alam dan menempel dengan alam, berarti kata-kata menempel itu sifatnya makhluk, bukan sifatnya Tuhan. Atau tidak menempel, atau berjarak yang terbatas, berjarak yang tidak terbatas. Kata berjarak itu adalah sifatnya makhluk. Artinya ketika kita mengatakan Allah ada di luar alam, itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun. Adapun dalil dari hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan di luar alam dan bukan di dalam alam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa suatu kali sahabat Rasulullah bertanya, sebelum adanya alam, sebelum adanya makhluk, itu Allah ada di mana? Maka Rasulullah SAW menjawab, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada suatu apapun selain Allah. Jadi misalnya tempat itu makhluk apa bukan? Makhluk. Arah itu makhluk apa bukan? Makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ada tanpa arah, tanpa tempat, karena pada waktu itu belum ada arah dan belum ada tempat. Nah, ketika Allah menciptakan tempat, ketika Allah menciptakan arah, atau ketika Allah menciptakan arsy, maka Allah Subhanahu wa taala tetap ada tanpa tempat, tanpa arah, dan tidak butuh kepada arsy, bukan berada di atas arsy, bukan nongkrong di atas arsy. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ada sebelum ada tempat, sebelum ada arsy, sebelum ada arah. Jadi Allah tidak berubah dari zaman azali, dari zaman sebelum adanya alam sampai adanya alam, tidak berubah. Kalau berubah itu berarti Allah Ta'ala memiliki sifat hawadis, sifat yang dimiliki oleh makhluk. Kalau memiliki sifat yang dimiliki oleh makhluk artinya berubah, berarti Allah itu bukan Tuhan. Adapun dalil ijma yang disebutkan di dalam kitab Ad-Durrus Tsamin itu bahwa wa ammal ijma, adapun dalil ijma yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan di luar alam dan bukan di dalam alam adalah fa ajma'a ahlul haqiqatibatan, bahwa ahli kebenaran, orang-orang yang benar, ulama-ulama yang hak, semuanya ala annallaha ta'ala ijma bahwa Allah Subhanahu wa taala la jihatalahu, tidak diliputi oleh arah atau tidak berarah, fala fauqa maka tidak di atas, wala tahta dan tidak di bawah, wala yamina maka tidak di kanan, wala shimala tidak di kiri, wala amama tidak di depan, wala khalfa dan tidak di belakang. Itu ulama-ulama salaf sampai yang kholaf, ya, semuanya yang ulama-ulama yang hak itu ijma seperti itu. Maka di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk membaca perkataan-perkataan ulama salaf. Misalnya perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan begini, manintahadhah, barang siapa yang bangkit lima arifati mudabbirihi, untuk mengetahui Tuhannya, fatma'anna ila maujudin yantahi ilaihi fikruhu, lalu dia sampai kepada sesuatu yang ada, di mana sesuatu yang ada ini adalah batas dari pikirannya,
atau batas dari angan-angannya. Artinya dia terbayang suatu yang ada, terbayang suatu yang pernah dilihat misalnya, maka fahuwa musyabbihun. Maka jika seperti ini, maka dia adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa init ma'anna ilal adami sorf fahuwa mu'attil. Jika dia ternyata sampai kepada suatu yang enggak ada, maka dia adalah orang yang mu'attil, orang yang mengosongkan Allah atau orang yang meniadakan Allah. Wa init ma'anna ila mawjudin wa'tarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa muwahhid. Jika dia sampai kepada suatu yang ada, tetapi kemudian dia mengakui bahwa dia tidak mampu untuk mengetahui hakikatnya, untuk mengetahui Allah dengan sebenarnya, maka dia adalah muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i lewat perkataan beliau ini mengatakan bahwa kita memang tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak akan mampu mengetahui Allah itu seperti apa. Ini yang kemudian oleh para ulama itu disebut dengan tafwid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau ada ayat-ayat sifat di dalam Al-Qur'an, sebagaimana ulama salaf yang lain, Imam Syafi'i tafwid sebagaimana di dalam perkataan ini. Misalnya arti istawa. Allah taala itu istawa di atas arsy, tetapi istiwanya Allah itu bukan nongkrong di atas arsy, bukan menetap di atas arsy, bukan duduk di atas arsy, bukan berada di atas arsy, tetapi istawanya Allah sesuai dengan yang dimaksud Allah. Kita nggak tahu maksudnya seperti apa. Oleh karenanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Jika terbesit tentang Allah di hati kita, jika terbesit sesuatu tentang Allah di hati kita, maka Allah tidak sama dengan apa yang terbesit di hati kita. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.